Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film pengangkatan para dewa untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah tempat kerajaan Shang yang dipimpin oleh Kaisar Xin, yang merupakan kaisar yang sangat kejam dan berkuasa di wilayah tersebut. Bahkan para klan yang berada di sana pun takut kepadanya. Terlihat di sana sedang mengadakan sebuah tradisi adat upacara setiap 5 tahun sekali, yang mana fungsinya untuk meramal tentang kerajaan tersebut di masa depan. Dengan mengutus 2 peramal di sana dan menumpalkan beberapa orang agar ritual ini bisa berjalan dengan lancar. Di tengah berjalannya ritual, terlihat di atas langit terdapat 2 buah meteor yang seketika jatuh ke bumi dan menabrak rumah yang di dalamnya terdapat seorang wanita hamil bernama Yaoji. Terlihat salah satu peramal di sana sangatlah ketakutan dikarenakan melihat meteor yang jatuh tadi merupakan sebuah tanda bahaya akan kehancuran bagi kerajaan Shang kelak, dengan menceritakan jika nanti ada seseorang anak laki-laki yang lahir ke bumi turun dari langit yang telah diutus hanya untuk menghancurkan kerajaan Shang. Mendengar hal itu, sang kaisar sangatlah marah dan langsung membunuh peramal tersebut. Sementara peramal nenek tua yang menyadari jika ucapan peramal kakek tua adalah benar, namun dikarenakan ia masih ingin tetap hidup, maka ia pun berbohong kepada sang kaisar dengan mengatakan di masa depan kerajaan Shang akan baik-baik saja. Akan tetapi sang kaisar yang masih tetap siaga akan perkataan peramal kakek tua, ia pun dengan segera memerintahkan pasukannya untuk mencari dan membunuh anak bayi laki-laki tersebut yang baru lahir ke bumi. Di sisi lain, Yaoji yang sudah melahirkan anak bayi laki-lakinya, ia pun memberikan nama yang Jian. Dan setelah itu ia pun keluar dari rumahnya yang terlihat sudah terbakar akibat hantaman meteor sebelumnya. Singkatnya, keesokan paginya, terlihat pasukan kerajaan Shang sedang membrutal membunuh bayi laki-laki yang baru saja lahir ke bumi atas perintah sang kaisar. Bahkan siapa saja yang menghalangi mereka akan dibunuh tanpa ampun. Yaoji yang mengetahui hal itu pun langsung pergi dari sana agar anaknya ini tidak dibunuh. Namun seketika pelariannya itu bertemu dan langsung dihentikan oleh seorang menteri kerajaan bernama Fei Zong, yang ternyata suami dari Yaoji ini merupakan seorang jenderal kerajaan Shang yang telah dibunuh dengan tragis dikarenakan mengetahui kekejaman dan kebusukan sang kaisar. Di saat itu Fei Zong pun ingin membunuh Yaoji dan anaknya, namun tiba-tiba terdengar suara musik kecapi yang membuat angin di sana seketika menjadi kencang. Yang ternyata semua ini ulah dari seseorang misterius yang bernama Zichu. Dan ternyata ini adalah seorang iblis terkuat rubah ekor 9 yang langsung membunuh pasukan tersebut dan membuat Jenderal Fei Zong lari ketakutan pergi dari sana. Kemudian Zisu pun menunjukkan sebuah kendi kecil miliknya yang di dalamnya terdapat jiwa manusia yang telah ia bunuh untuk dimakan agar usianya semakin panjang. Yaoji yang mengetahui jika di hadapannya ini adalah iblis, ia yang takut akan anaknya mati. Dengan segera ia pun memohon kepada Zisu untuk memasukkan jiwanya tersebut ke dalam kendi itu, namun dengan syarat Zisu tidak membunuh anaknya ini. Setelah itu Zisu yang ingin membawa dan menyelamatkan anak dari Yaoji ini, seketika cahaya muncul di jidat anak tersebut yang membuat Zisu terpental jauh. Di saat itu ia pun menyadari jika anak ini memiliki kekuatan mata langit yang sangatlah kuat dan bahkan bisa menghancurkan alam iblis. Dan Zisu yang terluka parah, ia pun meninggalkannya pergi dari sana. Kemudian Zisu pun berada di sebuah tempat sedang memakan jiwa manusia yang telah ia kumpulkan selama ini. Namun tiba-tiba Kaisar Dewa pun datang menghampirinya dengan meminta Zisu yang mengembalikan jiwa Yaoji, dikarenakan ternyata Yaoji merupakan seorang dewi yang turun ke bumi untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dengan kecerdikannya, Zisu pun meminta sang Kaisar Dewa untuk memberikannya kekuatan kepada tubuhnya agar bisa kuat menerima cahaya matahari, dikarenakan selama ini ia hanya bisa hidup di malam hari, sehingga Kaisar Dewa pun menyetujuinya dan memberikan kekuatan itu kepada Zisu.
Di tempat lain, di saat berada di dunia dewa, terlihat Yaoji telah dihukum oleh Kaisar Dewa dikarenakan sudah mengabaikan tugasnya dan bahkan menikah dengan manusia yang merupakan pelanggaran berat bagi para dewa. Oleh karena itu, Yang Jian yang merupakan anak dari Yaoji ini harus dibunuh dikarenakan merupakan manusia setengah dewa yang memiliki kekuatan mata langit yang bisa membahayakan 3 alam sekaligus jika salah menggunakan kekuatan tersebut. Mendengar ancaman itu, Yaoji pun merelakan jiwanya untuk mati, bahkan tidak akan bisa bereinkarnasi lagi, namun dengan syarat Kaisar Dewa untuk tidak membunuh anaknya tersebut. Sementara di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Tuan Su yang merupakan pemimpin klan Jizou yang melayani kerajaan Shang, datang dan melihat rumah Yaoji yang hangus terbakar. Dan ia pun dengan segera mencari Yaoji, namun justru ia menemukan seorang bayi yang tergeletak di sana. Bahkan ia pun menemukan kartu nama yang tertuliskan Yang Jian, sehingga ia pun menyadari jika ini merupakan anaknya Yaoji. Oleh karena itu ia pun menyelamatkannya. Kemudian Tuan Su yang kembali ke klan Jizou dengan langsung menunjukkan bayi tersebut kepada istrinya, yang membuat istrinya menjadi sangatlah senang dikarenakan mereka menginginkan anak laki-laki. Oleh karena itu mereka pun sepakat untuk membesarkan Yang Jian, dikarenakan bagaimanapun juga Yaoji merupakan sahabat mereka dan keberadaan Yaoji saat ini belum ditemukan. Singkatnya 25 tahun kemudian, terlihat di klan Jizou semua warga di sana hidup damai dan tentram dikarenakan mereka selalu mendapatkan makanan dari Tuan Su yang merupakan pemimpin klan di sana. Dan terlihat wanita cantik tersebut bernama Daji yang merupakan anak dari Tuan Su yang selalu membantu sang ayah untuk memberikan makanan gratis kepada warga di klan tersebut. Dengan bersamaan, di sebuah papan pengumuman terlihat Yang Jian membuat sebuah sayembara. Siapapun yang bisa mengalahkannya maka ia akan menjadikan orang tersebut sebagai gurunya dan memberikan uang yang sangatlah banyak. Sehingga sayembara tersebut membuat para pendekar di sana ingin bertarung dengannya. Tak lama kemudian datang ke klan Jizou seorang wanita bernama Nyonya Luki dan anaknya bernama Maurong, yang tak lain dia adalah Zichu yang sedang menyamar menjadi manusia dan memanipulasi pikiran Nyonya Luki agar menganggapnya sebagai anak. Sementara di dalam terlihat Yang Jian sedang memegang sebuah pedang, namun dia tak bisa menarik pedang tersebut dari sarungnya. Tuan Su pun menjelaskan jika itu merupakan pedang dari langit yang dimiliki oleh para dewa. Dan 800 tahun yang lalu diceritakan di saat para dewa bertarung melawan para iblis. Dalam peperangan tersebut tidak sengaja telah menjatuhkan beberapa barang berupa cincin, pisau belati, kendi dan terakhir pedang tersebut yang bernama pedang Xuan Yuan. Dan hanya para dewa yang bisa menggunakannya. Manusia biasa seperti mereka tidak akan bisa menarik pedang tersebut dari sarungnya. Kemudian Tuan Su bersama sang istri menyambut kedatangan Nyonya Luki dan Zizu yang melihat Yang Jian di sana. Seketika ia pun menyadari jika orang di hadapannya itu merupakan anak bayi yang di saat dulu ia tinggalkan. Setelah itu Yang Jian keluar dari kediamannya hanya untuk bertarung dengan para pendekar yang menantangnya bertarung. Dengan percaya diri, ia pun meminta mereka semua untuk menyerangnya secara bersamaan, yang membuat para pendekar tersebut mendengarnya pun merasa harga diri mereka dianggap remeh. Sehingga pertarungan pun terjadi di sana, yang dengan mudahnya Yang Jian bisa mengalahkan mereka semua. Dan tak lama kemudian datang seseorang bernama Wuji yang merupakan pengembara. Ia yang tidak suka dengan sikap Yang Jian, sehingga ia pun memintanya untuk meminta maaf kepada para pendekar tersebut. Namun Yang Jian yang menolak permintaannya justru menantangnya bertarung. Di tempat lain, terlihat kedatangan Nyonya Luki ke sana hanya untuk melamar Daji agar menikah dengan anaknya itu. Namun Tuan Su yang mendengar permintaan itu sangatlah terkejut, sehingga ia bersama istrinya tidak bisa menjawab lamaran tersebut, dikarenakan semuanya ini hanya Daji yang bisa memutuskan jawabannya ini. Di saat mereka keluar dari ruangan, Tuan Su berkata kepada istrinya kalau Nyonya Luki merupakan adik dari Faizong, menteri tertinggi di kerajaan Shang. Dengan meyakini jika alasan mereka datang ke sini bukanlah untuk melamar Daji, melainkan untuk mencari keberadaan Yang Jian, dikarenakan ia mengetahui jika Faizong selama 25 tahun ini telah berusaha mencari dan menangkap Yang Jian, yang merupakan anak laki-laki yang dianggap sebagai bencana bagi kerajaan Shang.
Sementara Yang Jian yang kalah dalam bertarung, yang ternyata ia memiliki tekad yang sangatlah kuat dan tidak mudah untuk menyerah. Sehingga pertarungan ini pun masih berlanjut yang membuat Wu Ji pun sangat kewalahan untuk melawannya. Di sisi lain, Tuan Su yang kembali menemui Nyonya Lucky dengan mengatakan kalau ia tak bisa menerima lamaran tersebut. Dan seketika Zisu tiba-tiba menjawab kalau ia juga tidak ingin menikah. Bahkan ia pun langsung mengungkapkan kedatangan mereka yang sebenarnya adalah ingin menangkap Yang Jian. Dan mendengar hal itu membuat Nyonya Lucky marah kepadanya, dikarenakan sudah membongkar semua rahasia ini. Zisu lalu memainkan kecapinya yang seketika bunga-bunga langsung layu dan mati. Sesaat Yang Jian menyadari ada yang tak beres yang terjadi saat ini. Begitu juga dengan Daji yang telah terhipnotis. Kemudian Zisu melepaskan mantra di tubuhnya Nyonya Lucky, yang seketika Nyonya Lucky langsung tersadar kalau orang di depannya saat ini bukanlah Maorong anaknya, melainkan seorang iblis. Dan tanpa ragu Zisu pun menunjukkan sisi iblisnya, bahkan membunuh Nyonya Lucky dengan sadisnya. Kemudian Daji yang terkena hipnotis datang ke sana. Tuan Su yang pantang menyerah terus melawan menggunakan pedang Xuan Yuan, dan Zisu yang melihatnya sangatlah terkejut karena pedang dewa berada di sana. Namun dalam posisi pedang itu belum terlepas dari sarungnya, ia pun menghajar Tuan Su dan hendak merebut pedang itu, dikarenakan pedang Xuan Yuan merupakan senjata para dewa, kelemahan para iblis. Tak lama kemudian Yang Jian bersama Wu Ji datang tepat waktu untuk membantu Tuan Su melawan iblis di depan mereka. Dengan sekuat tenaga mereka bersama-sama menarik pedang dewa secara paksa, yang pada akhirnya berhasil mereka lakukan, yang seketika Zisu langsung terluka dengan memilih pergi dari sana. Setelah itu Zisu pun lalu kembali ke tempat asalnya sambil memakan jiwa manusia di dalam kendi miliknya. Yang ternyata alasan ia ingin menangkap Daji, dikarenakan Daji memiliki jiwa manusia yang sangatlah suci. Apabila ia berhasil mendapatkannya, maka Zisu bisa hidup abadi, sehingga ia pun akan melakukan apapun untuk mendapatkan jiwa milik Daji tersebut. Setelah kejadian tersebut, Wu Ji pun hendak pamit untuk melanjutkan perjalanannya dalam mengembara. Namun sebelum ia pergi, Tuan Su sangat berterima kasih kepadanya. Dengan bersamaan Yang Jian juga berterima kasih kepadanya dengan mengajak Wu Ji tinggal di rumahnya untuk menjadi saudaranya. Namun Wu Ji menolak tawaran tersebut karena ia sangatlah senang berkelana. Singkatnya, di malam harinya, terlihat Daji telah menjahit sebuah sapu tangan yang berniat ia berikan kepada Yang Jian. Yang ternyata meskipun mereka kakak beradik namun tidak saudara, dikarenakan Yang Jian adalah anak angkat, maka dari itu secara diam-diam Daji pun menyukainya. Dan keesokan paginya terlihat Tuan Su sedang berpamitan kepada mereka semua karena akan pergi menuju Kerajaan Shang untuk memberikan uang kepada Kerajaan Shang sebagai wajib pajak yang harus mereka bayar. Dan seluruh klan di wilayah tersebut harus mengikuti aturan ini. Tak lama kemudian Yang Jian juga keluar menggunakan kudanya untuk menyusul kepergian ayahnya tersebut. Setelah itu sang ibu membawa Daji untuk masuk ke dalam dan menyuruhnya bersiap-siap, dikarenakan beberapa orang kaya juga hendak datang ke rumah mereka untuk melamar Daji. Namun tentu saja Daji menolaknya, dikarenakan saat ini hanya ada satu orang yang ia cintai, yang tak lain adalah Yang Jian. Mendengar hal itu sang ibu pun sangatlah terkejut dan melarangnya, dikarenakan bagaimanapun juga mereka adalah kakak beradik walaupun tidak saudara. Singkatnya, Yang Jian yang berhasil menyusul ayahnya dan ingin ikut pergi ke istana kerajaan. Seketika Tuan Su sangat melarangnya untuk ikut, dan bahkan ia pun memberikan pedang dewa Xuan Yuan untuk dijaga oleh Yang Jian. Sehingga Tuan Su memerintahkannya untuk kembali ke klan Jizhou agar dia bisa menjaga ibu beserta adiknya tersebut. Setelah Tuan Su pergi dari sana, tiba-tiba Yang Jian dihadang oleh pasukannya sendiri yang tiba-tiba menyerangnya dan bahkan meracuninya dengan minuman tersebut. Yang ternyata semua ini ulah dari sang ibu. Alasan sang ibu melakukan hal ini dikarenakan tak ingin Yang Jian bersama Daji kembali. Ia akan memberikan obat penawar dari racun tersebut dengan satu syarat, Yang Jian harus pergi jauh dan tidak usah kembali. Yang sebenarnya sang ibu juga tidak tega melakukan semuanya ini. Namun inilah jalan satu-satunya. Terlihat Yang Jian yang tidak akan meninggalkan mereka, dikarenakan dari awal ia sudah mendapatkan tugas dari sang ayah untuk menjaga sang ibu beserta adiknya ini. Dan dikarenakan racun tersebut telah menjalar ke seluruh tubuhnya, sehingga ia pun sekarat dan tak sadarkan diri, yang membuat sang ibu memberikan obat penawarnya dan menyuruh pasukannya untuk membawa Yang Jian pergi jauh dari sana.
Sementara di tempat lain di istana kerajaan, terlihat semua klan di wilayah tersebut datang untuk membayar pajak kepada Kaisar Xin. Dan Faizong diutus untuk menerima semua uang pajak yang diberikan oleh beberapa pemimpin klan dan diberikan tanda ke punggung mereka masing-masing sebagai tanda kalau mereka sudah membayar. Namun di sini hanya Tuan Su yang tidak membayar karena warga di klan Jisoo miliknya mengalami krisis pangan dan tidak memiliki uang, sehingga Tuan Su memberikan surat kepada Faizong supaya diberikan kepada sang kaisar. Kemudian Kaisar Xin yang membaca surat tersebut membuatnya menjadi sangatlah marah kepada Tuan Su karena Tuan Su dan klannya tidak mematuhi perintahnya. Kemudian Faizong mengatakan kepada sang kaisar kalau Tuan Su memiliki seorang anak gadis yang sangatlah cantik dan sang kaisar bisa menjadikannya sebagai selir. Mendengar hal tersebut, sang kaisar memerintahkan Faizong untuk mengambil anak gadis milik Tuan Su sebagai bayaran uang pajaknya. Kemudian informasi itu pun langsung disampaikan kepada Tuan Su yang membuatnya sangatlah terkejut dan tidak terima dikarenakan tidak mungkin baginya menjual anaknya demi membayar uang pajak, dan ia yang memberontak membuatnya langsung diusir dari istana dan dicap sebagai pengkhianat. Bahkan di saat di luar, terlihat sebagai bentuk rasa kesalnya Tuan Su mencoret di dinding istana dengan menuliskan Kaisar Xin merupakan raja yang sangatlah kejam dan tidak manusiawi. Kaisar Xin yang melihat itu menjadi sangatlah marah dengan memerintahkan anak laki-lakinya yang bernama Yin Jiao untuk menyerang klan Jisoo dan menculik anak gadis milik Tuan Su. Singkatnya, di saat Tuan Su telah kembali ke kediamannya, ia pun bertanya kepada istrinya kemana Yang Jian saat ini dan kenapa pedang Xuan Yuan berada di tangan istrinya tersebut. Sang istri pun menjawab jika Yang Jian telah ia usir dikarenakan dia tak ingin Yang Jian dekat dengan Daji. Mendengar berita tersebut, Tuan Su pun menjadi sangatlah marah kepada istrinya dikarenakan saat ini klan Jisoo dalam bahaya dan dalam waktu dekat kerajaan Sang akan datang untuk menyerang klan mereka. Dan tak lama kemudian pasukan kerajaan Sang pun telah tiba di depan gerbang klan Jisoo untuk menyerang mereka semua. Terlihat Tuan Su mengatakan kepada semua orang jika mulai saat ini klan Jisoo tidak akan lagi patuh terhadap kerajaan Sang. Oleh karena itu ia pun meminta semua warganya dan para pasukannya untuk segera pergi menyelamatkan nyawa mereka. Namun mereka semua tidak mau pergi dan akan tetap berperang demi klannya. Sebelum perang terjadi, salah satu dari mereka harus berduel sampai mati. Masing-masing dari mereka menurunkan prajurit elitnya untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. Namun dalam pertarungan tersebut prajurit elit klan Jisoo harus kalah dengan mudahnya. Dikarenakan tidak ada lagi prajurit elitnya, Tuan Su pun turun tangan untuk berhadapan dengan seorang jenderal dari kerajaan Sang. Sementara di tempat lain, terlihat Yang Jian telah sadar dan tak sengaja ditemukan oleh Wuji, sehingga ia pun merasa heran kenapa Yang Jian bisa berada di sini. Kemudian Yang Jian menjawab kalau ia telah diusir oleh ibunya sendiri dan bahkan diracuni dikarenakan akibat hubungannya terlalu dekat dengan Daji, dan ibu angkatnya itu pun tidak menginginkan hubungan tersebut. Di sisi lain, terlihat Tuan Su dengan sekuat tenaga ia pun berusaha mengalahkan para musuhnya hingga ia pun terluka parah. Tuan Su yang kondisinya sedang sekarat, Yin Jiao yang merupakan anak sang kaisar mendekati Tuan Su dengan memintanya untuk menyerah saja. Dikarenakan bagaimanapun juga kekaisaran pasti akan memenangkan perang ini, sehingga ia meminta Tuan Su untuk menyerahkan putrinya tersebut agar perang ini bisa selesai. Namun Tuan Su yang mendengarnya tetap menolak akan permintaan tersebut. Sementara Daji yang saat ini sudah mengetahui jika ia pergi ke istana dan menuruti permintaan sang kaisar, maka semua orang dari klannya akan selamat. Oleh karena itu ia memilih untuk pergi ke istana kerajaan Sang demi menyelamatkan semua warganya. Meskipun sang ibu saat itu sangatlah tidak setuju atas keputusan dari Daji tersebut. Singkatnya, semua pasukan dari Jisoo semakin menipis dan untuk memenangkan pertarungan ini sangatlah mustahil. Kemudian terlihat para warga klan Jisoo datang untuk membantu Tuan Su. Namun Tuan Su meminta mereka semua untuk kembali. Tak lama kemudian terlihat Daji membunyikan lonceng dengan berteriak jika ia siap menyerahkan dirinya untuk pergi ke istana kerajaan, asalkan semua warga di klan Jisoo miliknya dilepaskan. Mendengar hal itu, Yin Jiao langsung menghentikan perang tersebut dengan meminta semua pasukannya untuk kembali ke kerajaan. Dikarenakan mereka telah berhasil melakukan misinya untuk membawa Daji ke hadapan sang kaisar.
Sebelum pergi, sang ibu dengan sangat terpaksa memakaikan pakaian pernikahan kepada Daji. Dan setelah itu ia pun menemui Tuan Su yang sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu hal. Yang ternyata Tuan Su yang tidak ingin melihat putrinya menikah dengan sang kaisar. Dengan segera ia pun memenggal kepalanya sendiri hingga tewas. Dan tepat di ujung sana terlihat pedang Xuan Yuan seketika menghilang dari tempatnya. Sementara di luar, terlihat semua orang sedang mengantarkan kepergian Daji. Begitu juga dengan sahabatnya yang bernama Ling Er yang sangatlah bersedih akan kepergiannya. Kemudian Daji yang tidak tahu kalau ayahnya telah tewas, ia pun meminta Ling Er untuk menjaga kedua orang tuanya tersebut. Dan tak lama kemudian datang salah satu pasukan dengan memberikan sebuah kotak hadiah titipan dari ibunya, yang dimana nantinya Daji harus menyerahkan kotak hadiah tersebut kepada sang kaisar. Dan singkatnya di malam harinya, terlihat Fei Zong secara diam-diam memimpin pasukan kerajaan untuk memusnahkan semua orang di klan Jizhou. Kemudian Fei Zong menemui ibunya Daji dengan menanyakan keberadaan Yang Jian. Namun ibunya Daji tidak ingin memberitahukan keberadaan anak angkatnya tersebut. Bahkan ia pun bunuh diri dengan menusukkan pedang ke tubuhnya hingga tewas. Dan keesokan paginya terlihat Yang Jian bersama Wuji telah kembali ke klan Jizhou dengan melihat semua warga di sana telah mati dibunuh dengan cara tragis. Bahkan Yang Jian sangatlah terkejut melihat ibu angkatnya dalam kondisi sekarat yang ternyata belumlah mati. Sang ibu pun mengatakan jika Daji telah mengorbankan diri dan dibawa ke istana kerajaan Shang, sehingga ia pun meminta Yang Jian untuk segera menyelamatkan adiknya tersebut. Terlihat Yang Jian yang merasa sangatlah marah. Tiba-tiba kekuatan mata langit yang muncul seketika ia pun tak bisa mengendalikan tubuhnya dan pingsan di sana. Yang ternyata kejadian itu pun secara langsung dilihat oleh sang kaisar dewa. Kemudian salah satu dewa yang bernama Gong mengatakan jika Yang Jian harus segera dibunuh, dikarenakan saat ini kekuatan mata langitnya sudah aktif dan akan membahayakan jika kekuatan tersebut disalahgunakan yang mengakibatkan 3 alam akan hancur. Kemudian Kaisar Dewa memerintahkan Jiang Xia yang merupakan dewa lainnya dengan memberikan pedang Xuan Yuan kepadanya untuk membunuh Yang Jian. Mendengar hal itu, Jiang Xia merasa terkejut dikarenakan selama ini ia belum pernah mendapatkan tugas. Bahkan tugas pertamanya saat ini harus membunuh seseorang. Ia yang merasa tugasnya ini sangatlah berat, yang pada awalnya ia pun menolak permintaan dari sang Kaisar Dewa. Namun sang Kaisar Dewa tetap memaksanya. Bahkan tidak hanya itu, Jiang Xia yang merupakan dewa yang selama ini pendiam, seketika ia mampu melepaskan pedang Xuan Yuan dari sarungnya dengan sangatlah mudah. Sementara di tempat lain, di dalam perjalanan Daji menuju kerajaan, seketika mereka mendengar suara musik kecapi yang membuat angin kencang dan membunuh satu persatu dari pasukan kerajaan tersebut. Yang ternyata musik itu berasal dari Yang Jian yang datang untuk menyelamatkan Daji dan membuat Daji pun sangatlah senang. Namun di saat ia memeluknya, seketika ia menyadari jika di hadapannya ini bukanlah Yang Jian, yang ternyata dia adalah Jisoo yang merupakan iblis rubah yang sedang menyamar dan ingin mengambil jiwa Daji agar ia bisa hidup abadi. Di saat itu Jisoo menawarkan perjanjian jika Daji memberikan jiwanya, maka ia akan membantunya untuk membunuh sang kaisar demi membalaskan dendamnya tersebut. Namun Daji yang tidak mengetahui jika ayahnya dan klannya telah dibantai oleh pasukan kerajaan, ia pun menolak perjanjian tersebut, yang membuat Jisoo dengan segera pergi dari sana dan akan menunggu jawaban selanjutnya dari Daji. Bahkan ia pun memberikan kekuatan kepada kereta kuda Daji, yang membuat kereta kuda yang dinaiki oleh Daji bergerak sendiri dan mengarah ke istana tanpa ada kudanya. Di malam harinya, Yang Jian yang masih tak sadarkan diri, ia pun dibawa oleh Wuji ke sebuah rumah tua. Dan tak lama kemudian Jiang Xia datang ke bumi menuju kediaman Yang Jian dengan mengemban tugas untuk membunuh Yang Jian dengan menggunakan pedang Xuan Yuan. Namun dikarenakan ia belum pernah membunuh seseorang selama hidupnya menjadi seorang dewa, ia pun merasa ragu akan tugas tersebut. Yang seketika mata langit Yang Jian tiba-tiba mengeluarkan cahaya dan Jiang Xia yang memiliki kekuatan masa depan, tak sengaja ia pun melihat jika Yang Jian nantinya merupakan muridnya. Bahkan Yang Jian yang sudah dianggap oleh semua dewa merupakan bencana 3 alam, yang ternyata di masa depan Yang Jian merupakan seseorang pahlawan yang membawa kedamaian. Melihat peristiwa masa depan tersebut, ia pun semakin tidak mampu membunuh Yang Jian. Dan tak lama kemudian Wuji dari belakang langsung menyerangnya, dikarenakan dianggap orang asing yang akan membunuh Yang Jian.
Namun dengan kekuatannya, Jiang Xia bisa mengatasi serangan tersebut dan bahkan pergi dari sana, meninggalkan pedang Xuan Yuan. Dan Wu Ji yang melihat pedang tersebut menyadari kalau pedang itu milik Yang Jian dengan meletakkannya di bawah tempat tidur. Tak lama kemudian Gong secara diam-diam juga turun ke bumi, sehingga Wu Ji yang melihatnya akan menyerangnya dikarenakan dicurigai akan membahayakan nyawa sahabatnya tersebut. Namun Gong mengatakan kalau ia merupakan seorang dewa yang turun dari langit dan ia akan membantu Yang Jian agar bisa tersadar kembali dengan menghilangkan kutukan iblis di tubuhnya. Ia pun berbohong seperti itu karena ternyata Gong berencana mengambil kekuatan mata langit agar kelak ia bisa memimpin umat manusia dengan kekuatan besar tersebut. Sesaat Wu Ji melihat Yang Jian semakin lama semakin merasa kesakitan karena curiga ada yang tidak beres, ia pun segera menghentikannya. Namun Gong yang merupakan seorang dewa membuat Wu Ji dengan mudah kalah dan pingsan di sana. Dan di saat ia kembali untuk mengambil mata langit, seketika cahaya putih bersinar yang menandakan Kaisar Dewa telah memanggilnya. Dan singkatnya, Gong beserta Jiang Xia telah dihukum. Terlihat Jiang Xia yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya, sedangkan Gong telah berencana mencuri mata langit yang sangatlah berbahaya jika memiliki dan menyalahgunakan kekuatan tersebut. Kemudian Kaisar Dewa menghukum Jiang Xia untuk turun ke bumi dan menjadi manusia biasa, sementara Gong dikurung di sebuah tempat, dan yang mampu melepaskannya dari kurungan tersebut hanyalah sang Kaisar Dewa. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. See you, tunggu dulu dan salam Sundaners.